minan nabiyyin wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin thumma ila jami'i ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha thumma khususan muallif hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan bahasan daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian akan kita lanjutkan di pembahasan matan Ar-Rahbiyah. Ini matan nazam yang berisi tentang ilmu faraid. Jadi matan ini tipis dan mudah dihafal. Jadi enak kita kalau ditanya orang tentang faraid langsung terbayang matan. Nah kan itu kan? Nah gitu. Baik, suaranya enggak apa. Mau'izatul Mu'minin itu di halaman 33 baris alinea yang alinea ketiga ya. Alinea ketiga. Hada tafsil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Hada tafsilu salatil khashi'in alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, kepada Ustaz Tahir dipersilahkan. Ustaz. Majhul, bina majhul. Yussira lahu minha yanbaghi ay yafliha wa ala ma yafutuhu yanbaghi ay yatahassara wa fi madawati zalika fi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, jadi fi mudawati zalika yang bagi ayyadahida wa amma salatul ghaibi fa hiya mufattiratun maf'ul illa ayyataghammadahu Allahu bi rahmatihi nas'aluhu ta'ala ayyataghammadana bi rahmatihi wa maghfiratahu wa atap dia kabir illa wasilata lana
إلا الاعتراف بالعجز عن القيام Apa? Illa wasilata lana illal i'tirafu boleh ya. I'tirafu bisa. لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته ومفتاح مزيد درجات هي الصلوات قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فمدحهم Dah senapis ya tak? Senapis. Bismillahirrahmanirrahim. Famadahahum ba'dal imani bisolati mahsusatin wa hiyal makruh Bisalatin. bisolatin mahsusatin wa hiya al-makrunati bil khusyu'i thumma khatmi awsaf Summa. thumma khatama Hmm. khatama awsafa Awsafa. أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون ثم قال تعالى في ثمرات تلك الصلاة Mudhafun ilaih. تعالى في ثمرة Mudhaf. Mudhaf. Fi thamarati dhal. Fi thamarati kalau mudhaf. في ثمرات تلك الصفات Tilka si. تلك الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون Firdausa. يرثون الفردوس هم فيها Yarithunal. يرثون الفردوس هم فيها خالدون Fawasafahum فوصفهم بالفلاح أولى awalan. Tu dharab tu awalan tu. أولا بوراثة الفردوس Biwirathatil. بوراثة الفردوس Mudhafun ilaih. فردوسي آخرا وما عندي أدادهم Wa ma indi وما عندي أن حزرمة anna أن حزرمة اللسان isim apa? Anna oh ya lisan ya anna hadramatal lisan. Hadramatal. حزرمة اللسان مع غفلة Ada majrur. مع غفلة Majrur majrur mudhaf. Ma'a ghaflatil. مع غفلة القلب Tantahi. تنتهي إلى هذا الحد Itu majrur loh. Ya badal dari hadza. berarti hadda ya Enggak lah. Hadzanya kan majrur. إلى هذا الحد ولذلك قال الله عز وجل في أذبابهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فالمصلون هم ورثة Khabarhum. فالمصلون هم ورثة الفردوس Mudhafun ilaih. وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون Bina apa? Isim apa? Fa'il. Isim fa'il. والمتمتعون Itu isim maf'ul loh. والمتمتعون Tamat ya. والمتمتعون بقربه وزنوه Dal dunu. ودنوه من قلوبهم فنسأل الله أن يجعلنا منهم Ayaj'alana. Yaj'alana. Langnya apa ya? فنسأل الله أن يجعلنا منهم. Hadza tafsilu salatil khashi'in. Kata musannif, ini bermula ini itu adalah perincian. Jadi ini adalah
perincian dari salat orang-orang yang khusyuk. Jadi yang dibicarakan dari poin pertama itu sampai ke salam itu adalah perincian salat orang-orang yang khusyuk. Jadi sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Qur'an, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka dalam salat mereka itu khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang mereka di atas salat mereka yuhafizun, itu memelihara. Walladzina hum ala salatihim daimun, dan orang-orang yang mereka atas salat mereka itu daimun, melanggengkan. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang khusyuk itu bukan hanya dilihat di dalam salat, tapi dia mampu dilihat dari pendukung-pendukung salat. Maksudnya yang ayat kedua itu walladzina hum ala salatihim yuhafizun, berarti dia selalu menjaga salat. Jadi bukan pas teraga salat gitu kan. Nah, pas malas tak salat gitu kan. Walaupun ketika salat seperti patung gitu kan, kalau dia tidak menjaga salat itu tidak dianggap hakikat khusyuk. Walladzina hum ala salatihim daimun, orang yang melanggengkan salat. Maksudnya apa itu? Membawa sifat-sifat salat keluar salat. Nah, jadi tidak membawa sifat-sifat luar salat ke dalam salat. Contoh misalnya di dalam salat itu mata kita ke bawah, ya kan? Ke tempat kiblat ke tempat sujud. Di luar salat mata jangan gerayangan gitu kan. Sana kemari gitu. Walladzina hum yunajunallaha ala qadri istita'ihim fil ubudiyah. Dan orang-orang yang mereka itu, dan orang-orang yang hum itu mubtada, ya kan? Orang-orang yang mereka itu maksudnya khabar yunajunallah, yang bermunajat kepada Allah ala qadri istita'ihim, di atas kadar kemampuan mereka fil ubudiyah, di dalam perhambaan. Jadi tetap ada ukurannya, ibadah dilakukan sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Nah, jadi itu kriteria khusyuk, Pak Haji. Khusyuk dalam sholat fokus, kemudian dijaga sholat, kemudian dibawa kelanggengan sholat di luar sholat, kemudian dilakukan tentu dengan sesuai kemampuan agar menghasilkan keikhlasan. Nah gitu. Fal ya'rid al-insanu nafsah ala hadhihi salawat. Maka jadi karena itu tadi sudah diperinci di atas, maka hendaklah ya'rid, menempelkan atau melintangkan siapa al-insan, manusia, nafsahu, akan dirinya, ala hadhihi salawat, di atas ini salat. Nah, jadi maksudnya setelah kita tahu kriteria orang khusyuk itu, maka hendaklah salat-salat ini ditempelkan pada diri manusia tersebut. Nah, jadi bagian hidupnya salat. Nah, gitu. Jadi ciri utama dia adalah dia insan yang musallin, insan yang musalli, ya, yang salat, insan yang al-insanul musalli, insan yang mengerjakan salat, insanul musalli, ya, mengerjakan salat. Fabil qadri alladhi yussira lahu minha, lalu bil qadri, dengan kadar itu ukuran, alladzi yussira lahu, tadi kan disebut bermunajat kepada Allah sesuai kadar kesanggupan hamba dalam beribadah, maka hendaklah dia melekatkan jiwanya di atas itu salat, ini salat. Maka dengan kadar yang yussira lahu, yang telah dimudahkan baginya, minha, daripada ini salat,
Jadi ketika kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan salat, yambaghi ay yafraha, maka seyogyanya apa? Ay yafraha, manusia itu merasa gembira. Jadi sudah tahu kita ini Allah yang memudahkan, seyogyanya kita bergembira atas nikmat salat tersebut. Wa ala ma yafutuhu yambaghi ay yatahassara. Kalau yang di atas apa yang yafutuhu, luput sesuatu itu terhadap manusia, yambaghi ay yatahassara, maka seyogyanya dia menyesal. Jadi mayafutu, jadi atas sesuatu yang manusia itu luput terhadapnya, seyogyanya dia menyesal. Wa fi mudawati dzalik, dan pada mengobati yang demikian itu, ala mayafutuhu, mayafutuhu apa yang ia luput akannya dari bagian salat, yang bagi ayyajtahida, seyogyanya dia itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menutupi itu. Kalau sholat wajib yang ditinggalkannya diqadha gitu kan. Kalau sholat dilakukan tidak sah, diulang balik. Gitu. Pokoknya bersungguh-sungguh. Kalau masih belum mantap yang fardu, gunakan yang sunat. Gitu. Wa amma salatul ghafilin, dan adapun sholat orang-orang yang lalai itu, tadi kan sholat orang khusyuk, sekarang sholat orang yang lalai itu, fahiya mukhattaratun, maka ianya sholat orang yang lalai itu mukhattaratun, berbahaya. Dikhawatirkan, dianggap berbahaya. Jadi kalau ada orang sholatnya lalai, itu pada menurut Imam Ghazali berbahaya status sholat itu. Gitu. Artinya di akhirat nanti bisa saja dia itu bangkrut. Gitu. Illa ayyataghammadahu Allahu birahmatih, kecuali bila Allah melimpahkan kepada orang yang lalai itu akan rahmatnya. Walaupun dia posisinya berbahaya, kalau Allah memberikan rahmat, aman. Gitu. Nas'aluhu ta'ala ayyataghammadana birahmatihi wa maghfiratih. Kita minta kepada Allah Ta'ala, minta akan bahwa Allah melimpahkan kepada kita itu dengan kepada kita dengan rahmatnya dan keampunannya. Jadi meminta agar Allah memberikan rahmat dan keampunan. Idz la wasilata lana, karena tidak ada sarana, itu sabit, itu maujud, itu ada. Karena tidak ada sarana bagi kita, illal i'tirafu, kecuali pengakuan bil ajzi, dengan kelemahan, anil qiyami bil ta'atih, dari mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi karena kita sudah sadar hamba yang dhaif, sering lalai sholat, maka akui itu, mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Gitu. Pengakuan, i'tiraf. Wa miftahu mazidid darajat hiya salawat, dan miftah, kunci mazidid darajah, penambah derajat, itu hiya salawat, dianya adalah solat. Jadi derajat naik dengan solat. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, benar-benar telah beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka dalam salat mereka itu khusyuk. Jadi kata Imam Ghazali, famadahahum ba'dal iman bi salatin makhsusah. Pertama kan Allah memuji orang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang punya iman. Maka Allah memuji mereka setelah iman dengan sholat tertentu. Dengan sholat yang dikhususkan.
Wa hiya al-maqrunatu bil khusyu'. Nah, itu dia. Jadi Allah, orang beriman itu yang dikatakan beruntung adalah yang sholat, tetapi sholatnya itu tertentu. Apa dia? Sholat al-maqrunah, dianya adalah sholat yang disertakan dengan kekhusyuan. Nah, kalau belum khusyuk belum beruntung. Nah, gitu. Anda belum beruntung, gitu kan? Ulang lagi kan itu. Makanya sholat itu kan terus dilakukan, gitu kan? Thumma khatama awsafal muflihin bis salati aidan. Di surah Al-Mu'minun itu Allah buka keberuntungan orang beriman dengan sholat khusyuk. Kemudian Allah tutup sifat-sifat orang beruntung itu dengan sholat juga. Jadi dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat tadi. Nah, yang di atasnya itu dengan sholat khusyuk. Yang penutupnya walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang mereka di atas sholat mereka itu yuhafizun, menjaga. Jadi bukan khusyuk saja, harus dijaga juga. Nah, tidak dijaga juga, khusyuk juga gitu. Thumma qala ta'ala fi thamarati tilka sifat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada buah itu sifat-sifat. Jadi ada hasilnya yang didapat. Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah mereka, ya kan, al-warithun. Jadi mereka itu adalah mereka yang mewarisi. Nah, gitu. Al-warithun, orang-orang yang, jadi mereka itu adalah mereka itu, nah, gitu kalau apanya kan, orang-orang yang mewarisi. Jadi mereka itu adalah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, orang-orang yang mereka mewarisi surga Firdaus. Hum, mereka, fiha, di surga Firdaus itu khalidun, kekal. Jadi keberhasilan dari orang beriman yang sukses, yang Allah buka dengan sholat khusyuk, Allah tutup dengan menjaga sholat, itu hasilnya adalah surga Firdaus. Nah, gitu. Fawasafahum bil falahi awalan wa bi wirathatil firdausi akhiran. Allah sifatkan mereka dengan kesuksesan pada awalnya dan dengan mewarisi surga pada akhirnya. Jadi itu kriteria keutamaan derajat orang-orang yang beriman yang diunggulkan dengan sholat. Wa ma indi anna hadramatal lisani ma'a ghaflatil qalbi tantahi ila hadzal hadd. Wa ma indi, dan tidak adalah itu indi di sisiku, menurutku. Anna hadramatal lisan, hadramah ini apa namanya? Bercepat dalam berucap dan membaca. Jadi orang sholat tuh betul-betul sudah hafal bacaannya, cepat dia. Cepat membaca, cepat berucap, ma'a ghaflatil qalbi, bersamaan dengan hati yang lupa. Nah, ini ba'acarung ini, orang sholat lisannya cepat membaca karena sudah hafal, tapi hatinya lalai. Tantahi ila hadzal had, akan berhenti kepada ini batasan. Tidak, kata Imam Ghazali. Kalau hatinya lalai, maka batasan keberuntungan pada awalnya mewarisi surga Firdaus pada akhirnya itu tidak akan didapatkan. Gitu. Walidzalika qala Allah azza wa jalla fi adadihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lawan-lawan mereka yang sebalik daripada orang beriman tadi itu. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa? Ini pertanyaan yang telah memasukkan kalian dalam neraka Saqar. Qalu, mereka mengatakan lam naku
minal musallin, tidaklah kami itu dari orang-orang yang sholat. Jadi kata mereka, kami dulu di dunia nggak sholat. Cuma pandangannya itu sholat yang bagaimana ini maksud. Nah gitu. Jadi Imam Ghazali itu memandang bisa jadi ada orang sholat tapi masuk neraka sakor. Gitu kan, karena nggak terpenuhi kriteria di atas. Fal musalluna hum warathatul firdaus, maka orang yang sholat itu mereka itu adalah yang mewarisi firdaus. Wahum al-musyahiduna linurillah, dan mereka itu adalah yang menyaksikan cahaya Allah. Wal mutamatti'una biqurbihi wa dunuwihi min qulubihim, dan yang bersenang-senang, orang yang bersenang-senang dengan dekat dan hampirnya kepada Allah dari hati mereka. Fanas'alullaha ayyaj'alana minhum, kita minta kepada Allah agar ia menjadikan kita dari kalangan mereka. Nah, jadi itu gambaran Imam Ghazali kalau menjadi orang khusyuk, ikuti kriteria yang sudah dibahas kemarin tuh kan, dari mulai berwudu, dari mulai mendengar azan sampai salam. Kalau tidak, ikutilah yang sebaliknya kan, itu kan. Salat tapi masuk masih dapat ancaman dari Allah. Nah, gitu. Apa? Hampir, dekat. Dunu, hampir. Kita lanjutkan di kitab Matan Ar-Rahbiyah. Sudah ada fotokopinya, yang belum ada ininya, penjelasannya sedikit.